Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan siap menyimak materi. Sebelumnya, Ustadz dan Ustadzah ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah naik ke level 4 dan selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi. Teman-teman tahu tidak, Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Dimulai dari Sumatera Barat. Di sini ada Siti. Siti berasal dari suku Minang. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku Minang namanya bahasa Padang dan Melayu. Rumah adatnya namanya rumah gadang. Siti sekarang sedang menari tarian tradisional suku Minang, namanya tari piring. Ketika menari, Siti diiringi oleh permainan alat musik tradisional yang ditiup bernama saluang dan yang dipukul namanya talempong. Siti suka makan rendang dan sate padang. Rendang dan sate padang adalah makanan khas dari suku Minang. Dari Sumatera Barat kita menuju ke Jakarta. Di sini ada Udin yang sedang bermain alat musik tanjidor. Nama sukunya dari Jakarta adalah Betawi. Bahasa suku Betawi adalah bahasa Betawi. Rumah adatnya namanya rumah kebaya. Semut daging dan asinan sayur adalah makanan kegemaran Udin. Itu adalah makanan khas Betawi. Dari Jakarta kita bergerak menuju ke Pulau Bali. Ya, di sini ada Dayu. Dayu berasal dari suku Bali yang bahasa daerahnya adalah bahasa Bali. Tarian tradisional yang ditarikan oleh Dayu namanya tari pendek. Rumah adatnya namanya Gapura Candi Bentar. Makanan tradisional suku Bali adalah ayam betutu. Berikut kita menuju ke Pulau Maluku. Nah, di sini ada Edo. Edo berasal dari Ambon. Berasal dari suku Ambon di Maluku. Sekarang Edo sedang menari tari Katregi. Ini adalah tarian tradisional dari suku Ambon yang diiringi oleh permainan alat musik ukulele. Rumah adat suku Ambon namanya Baileo. Edo suka sekali makan papeda dan ikan kuah kuning. Ini adalah makanan tradisional dari suku Ambon. Dari Maluku kita menuju ke Manado, Sulawesi Utara. Di sini ada Beni yang sedang menari tari maengket yang merupakan tarian khas suku Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolintang adalah alat musik tradisionalnya. Rumah adat suku Minahasa adalah rumah pewaris. Beni suka sekali makan tinutuan atau bubur Manado yang merupakan makanan khas dari suku Minahasa. Ternyata Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, adat istiadat, makanan tradisional, dan kesenian. Perbedaan yang ada setiap daerah merupakan anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri dan dengan menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati, menciptakan kerukunan dan tolong menolong sesama warga Indonesia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut.
Teman-teman, Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Lalu, bagaimana bisa dengan banyaknya perbedaan itu masyarakatnya hidup berdampingan? Ayo kita cari tahu. Sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yuk. Sebelum kita belajar tentang gagasan pokok dan pendukung, kita belajar terlebih dahulu tentang paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Berikut adalah contoh paragraf. Gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok di setiap paragraf? Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Menentukan gagasan pokok dan pendukung. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu paragraf berikut. Gagasan pokok terletak pada awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Inti dari kalimat tersebut, sehingga gagasan pokoknya adalah pawai budaya. Gagasan pendukungnya terletak pada kalimat kedua dan ketiga. Selanjutnya, ada contoh paragraf lagi. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu.
Gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Sehingga gagasan pokoknya adalah budaya Maluku. Gagasan pendukungnya adalah kalimat ke-1, kedua, dan ketiga. Setelah ini, Ustazah Witri akan memberikan contoh gerakan-gerakan dasar tarian Bungong Jumpo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Uswitri akan belajar tentang tarian dasar Bungong Jumpo. Teman-teman simak baik-baik ya, supaya nanti kita bisa belajar bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, empat, 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 5, 6, 7, 8. Satu, dua, tiga, dua, tiga, 1, 2, 3. Dua, tiga,